Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman YouTuber, selamat berjumpa lagi dengan Kang Ajay. Hari ini saya akan mengunjungi makam Syekh Kuro dan makam Adipati Singaperbangsa. Untuk lebih jelasnya ayo, ikuti Kang Ajay, let's go. Syekh Kuro adalah salah satu ulama penyebar Islam pertama di tanah Sunda. Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Qirotul Ain. Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Dalam sejarahnya penyebaran agama Islam di Karawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren ini diberi nama Pondok Kuro. Pada tahun 1418 Masehi atau 1314 Saka, di pesantren ini masjid pertama kali dibangun dan sekarang menjadi Masjid Agung. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi yang datang ke Karawang bersama para santrinya yakni Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Maskur dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro menikah dengan Ratna Sondari, putri dari Ki Gedeng Karawang. Dari pernikahan Syekh Kuro dan Ratna Sondari dikaruniai anak yang bernama Syekh Ahmad yang jadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro memiliki santri yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Karawang bernama Syekh Abdullah Daragom alias Syekh Darugem bin Jabir Modafa alias Syekh Maghribi keturunan Syaidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, atau dikenal Syekh Bentong. Syekh Bentong memiliki seorang istri bernama Siu Teyo dan mereka mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sundari beranjak dewasa, Syekh Kuro menugaskan santri-santrinya yang cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam, seperti Syekh Abdul Rahman dan Syekh Maulana Maskur untuk menyebarkan agama Islam di daerah Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru, sedangkan anaknya bernama Syekh Ahmad, ditugaskan oleh ayahnya meneruskan perjuangan agama Islam di pesantren Kuro Karawang tepatnya di Masjid Agung Karawang. Sedangkan sisa lainnya Syekh Bentong dan Syekh Kuro menyebarkan agama Islam di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang. Raden Singaperbangsa adalah salah satu tokoh yang paling penting dalam sejarah kota Karawang, Jawa Barat. Raden Adipati Singaperbangsa yang bergelar Adipati Kertabumi IV, ini adalah Bupati Karawang, pertama yang mulai memerintah sejak 1633 hingga tahun 1677. Karawang adalah daerah tingkat 2, atau daerah kabupaten yang berada di pesisir utara Jawa Barat. Kabupaten Karawang yang terkenal subur ini adalah salah satu lumbung padi nasional. Secara resmi pemerintah Kabupaten Karawang yang dianggap mandiri berlangsung sejak tahun 1633. Sejak dipimpin oleh Raden Singaperbangsa atau Adipati Kertabumi IV. Sebelumnya, Karawang sendiri menjadi bagian kerajaan Sunda, Pajajaran,
hingga Kesultanan Cirebon dan Banten. Jauh sebelumnya Karawang diyakini sebagai bagian utama dari Kerajaan Tarumanegara di awal abad 7 Masehi. Sejarah kota Karawang sendiri bermula saat Sultan Agung Mataram mengutus seorang pembesar negeri Galuh Kertabumi, yang masih keturunan Raja Sumedang Larang, yaitu Raden Wiraperbangsa, agar bisa menguasai wilayah Karawang. Setelah berhasil menguasai Karawang yang sebelumnya dikuasai Pangeran Nagaran dari Kesultanan Banten, Raden Wiraperbangsa ini diberi kewenangan penuh oleh Sultan Agung Mataram. Setelah Laskar Mataram gagal mengusir VOC Belanda dari Batavia dalam serangan yang terjadi pada tanggal 22 Agustus tahun 1628 dan Mei tahun 1629, Sultan Agung masih memiliki niat untuk kembali menyerang Batavia, salah satunya dengan menjadikan Raden Wiraperbangsa sebagai penguasa Karawang. Wiraperbangsa mendapat tugas untuk bisa mengamankan wilayah Karawang dan juga memperkuat logistik, salah satunya dengan membuka lahan pertanian dan irigasi. Karawang pun berkembang menjadi daerah pertanian yang subur. Akan tetapi niat Sultan Agung untuk kembali menyerang Batavia, dan mengusir Belanda dari tangan Belanda tak pernah terwujud. Sultan Agung Mataram meninggal dunia pada tahun 1645. Sebagai wakil Sultan Mataram yang berkuasa di Karawang, Raden Adipati Kertabumi III, Wiraperbangsa ini lantas dipanggil ke ibu kota Mataram, diberi hadiah keris pusaka Kiai Karosinjang, pada sekitar tahun 1633. Tapi sayang tugas dari Sultan Agung Mataram tidak bisa dituntaskan, karena Raden Kertabumi III wafat saat berada di Galuh Kertabumi, dalam perjalanan pulang dari ibu kota Mataram ke Karawang. Tugas Raden Wiraperbangsa pun lantas diteruskan oleh Raden Singaperbangsa, yang setelah diangkat menjadi Wedana Adipati bergelar Raden Adipati Kertabumi IV. Melalui piagam plat kuning kandang sapi gede, Sultan Agung Monyokrokusumo dari Mataram lantas mengangkat Raden Singaperbangsa menjadi Wedana Adipati untuk berkuasa penuh di Karawang. Raden Adipati Singaperbangsa berkuasa selama 40 tahun lebih, tepatnya sejak tanggal 14 September tahun 1633 hingga 1677, penobatan Singaperbangsa oleh Sultan Agung Mataram inilah yang dianggap oleh para sejarawan sebagai titik awal terbentuknya Kabupaten Karawang. Raden Singaperbangsa Karawang memiliki garis keturunan Prabu Gesan Ulun dari Sumedang Larang. Ini menempatkan pusat pemerintahan Karawang di sekitar Bunut Kertayasa yang saat ini menjadi Karawang Kulon. Saat memimpin Karawang, Raden Adipati Singaperbangsa dibantu oleh Arya Wirasaba, yang oleh folk Belanda disebut Tuit Regen atau Bupati Kedua. Singaperbangsa sendiri disebut Regen, artinya Bupati Utama. Nah, demikian teman-teman, kisah makam Syekh Kuro dan makam Adipati Singaperbangsa. Semoga teman-teman menjadi tahu dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.